Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu kata-kata takziah yang akan disampaikan. Yang pertama, kami persilakan dari Ibu Dr. Andatri Bintarti, MSI APT. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Julfa, untuk mewakili para dosen jurusan farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk takziah kepada Ibu Masniah. Ini kita lakukan secara virtual karena masih masa pandemi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ibu Masniah yang kami sayangi. Apa? Udah. Sudah mulai ya? Ibu Masniah yang kami sayangi, serta teman-teman semua, pada saat ini kita sangat bersedih sekali. Karena apa? Situasi dan waktu adalah yang membuat kita sangat bersedih. Saat-saat pandemi COVID-19 ini, banyak saudara, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi telah mendahului kita. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan kekuasaannya yang kita tidak dapat menahan ya atau menghalangi keadaan ini. Tetapi Ibu Masniah, yakinlah Ibu harus selalu tabah, semangat, tegar dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Karena kita yakin bahwa Allah memberikan kasih sayang kepada kita berupa cobaan yang menurut kita menyakitkan, tetapi kemungkinan ada hikmah besar di balik itu semua. Hanya kita tidak tahu apa hikmah yang terbaik di balik semua ini. Cobaan ini mungkin terasa berat atas berpulangnya suami tercinta Ibu Masniah, Bapak Abdul Jalil. Tapi insya Allah kita dapat menjalaninya. Karena Allah tahu kita sanggup memikulnya. Saya, Bu Masniah, apabila mengingat hari-hari seperti ini, saya feedback ke tahun 2012. Rasanya baru seperti kemarin. Padahal sudah berjalan 6 tahun. Itulah, ternyata kita satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu karena sudah waktunya. Jadi kita tidak bisa, kita hanya bisa bersyukur, berdoa, dan diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan hari-hari yang mungkin sangat menyedihkan. Saya kalau mengingat seperti ini, saya tidak tahan dan akan terus menangis setiap ada teman-teman yang kehilangan suami maupun keluarga-keluarga dekat. Tetapi ternyata saya sudah bisa menjalaninya 6 tahun. Meskipun dalam keadaan yang sangat sedih, namun kita tidak boleh bersedih terus-menerus. Karena kita punya kewajiban-kewajiban dan kita harus menjalaninya semuanya, baik dengan sendiri maupun dengan dorongan dari sahabat-sahabat dan teman-teman dekat kita serta keluarga. Yakinlah, keadaan ini memang menyakitkan, tetapi Ibu pasti bisa seperti saya. Ibu Aswaidar, yang kawan kita yang udah pensiun, saya mendapat banyak dorongan ya, support dari beliau. Beginilah kehidupan itu. Saya akan menangis rasanya terus-menerus apabila berbicara. Saya rasa semoga Allah mengampuni segala dosa Bapak Jalil dan dihapuskan semua
segala kesalahannya, dan beliau diberi rahmat dan tempat layak di sisinya, di tempat surganya. Semoga almarhum Pak Jalil dapat berbahagia di sana. Dan kita di sini kemungkinan merasa kehilangan dan sangat bersedih sekali. Tetapi kita tetap harus semangat, harus kuat. Ibu Mas Nia, sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Maka saya secara pribadi mohon maaf apabila saya ada kesalahan kepada Ibu, kepada almarhum, maupun kepada rekan-rekan semua yang hadir pada acara virtual meeting Zoom ini. Dan kita saling berkasih sayang, karena waktu kita tidak tahu apakah kita masih bersama untuk besok, masih bersama untuk lusa, atau kapan. Dipanggil Allah tidak perlu sakit rasanya, dan ini hanya kebetulan. Memang pandemi, dan Pak Jalil terpilih sebagai orang yang disayang, dan semoga beliau syahid. Saya kira Pak Lavin dan teman-teman semua, sampai di sini ucapan belasungkawa saya dan semangat dorongan-dorongan dari saya untuk Ibu Mas Nia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bintarti. Baiklah, selanjutnya untuk mewakili dosen laki-laki kami mintakan dari Bapak Dr. Andes Hotman Sitanggang, MPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bu Julpa. Kedengaran, Bu? Dengar. Dengar Pak, dengar. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan yang kami sayangi Ibu Mas Nia dan keluarga semuanya. Secara pribadi, saya atas nama keluarga dan atas nama dosen, pertama mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak yang kita cintai, yaitu Pak Abdul Jalil, yang dari sejak pertemanan saya dengan keluarga Ibu, yang saya tahu semua keluarga adalah baik-baik semua. Dalam keadaan situasi seperti ini, kadang saya berpikir, apa sih yang kita miliki dalam hidup ini? Apakah rumah, apakah keluarga, atau apa? Jadi saya sendiri kadang berpikir, yang kita miliki hanya hati kita sendiri. Jiwa kita ini bukan milik kita. Suami itu bukan milik kita, hanya titipan sementara. Anak-anak bukan milik kita, hanya titipan sementara. Selama itu dititipkan sama kita, dititipkan Allah, jika itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, saya yakin dan percaya semua akan ada di jalan yang baik, yaitu berhubungan dengan Allah. Yang sejak saya kenal keluarga Ibu, Pak Jalil dan keluarga semua adalah yang baik-baik semua dekat dengan Tuhan. Jadi untuk Mas Nia, sekarang titipan Bapak sebagai titipan untuk suami sebagai ibu, sekarang udah diambil yang punya, Bu. Nah, Ibu, kita harus sadar itu bukan milik kita. Kita serahkanlah dengan penuh ikhlas.
semoga dengan penyerahan kita dan perbuatan kita yang baik selama ini menyayangi Bapak itu, dia akan mendapat tempat dia di surga yang baka dan menyediakan tempat juga nanti buat kita yang saling menyayangi dengan Bapak tercinta. Ibu Masnia, memang secara pribadi, saya sendiri, pandangan saya dari sejak saya ada, ini saya tekankan, yang saya miliki hanya hati saya sendiri. Itulah nanti, apakah hati saya itu dekat dengan Tuhan atau dekat dengan yang enggak baik? Nah, baiknya kita dekatkanlah hati kita itu dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita niatkan, yang kita inginkan, yang kita lakukan semuanya sebagai amal bakti buat diri kita sendiri dan buat keluarga semua. Ibu Masnia yang baik hati, jadi marilah kita serahkanlah, kita ikhlaskanlah Bapak ini, Bapak yang kita cintai itu pergi untuk menjumpai Allah yang di tempat yang maha tinggi, di surga yang baka. Sebagai hanya inilah yang bisa ya sebagai bahan renungan buat kita semua. Kiranya apa yang kita lakukan selama ini, segala dosa kesalahan kiranya diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada kurang lebihnya atau yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mana yang baik itu ajalah yang kita simpan di dalam hati. Terima kasih semua untuk mewakili dosen. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, sekian Bu Julfa. Ya Pak, terima kasih Bapak. Baiklah, selanjutnya kami memintakan kata-kata takziah dari mewakili dosen satu lagi, yaitu Bapak Riza Fahlevi Wakidi, SFAM MSI APT. Kepada Pak Riza kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Masnia, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, doa kami semua untuk saat ini, terutama untuk Ibu sehat, Ibu tegar, Ibu tabah dalam menghadapi semua ketetapan dari Allah. Karena kullu nafsin za'iqatul maut ya Bu ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita tinggal tunggu giliran. Dan saya yakin mungkin semua dari kita yang ada di takziah Zoom ini pernah merasakan kehilangan. Termasuk saya, saat ini Ibu. Dan pasti semua sudah pernah seperti itu, baik itu orang tua, pasangan hidup, atau apa, seperti yang orang-orang kita cintai. Tapi ini merupakan ketetapan dari Allah, dan itu sudah janji kita saat kita berada di kandungan ibu kita sudah berjanji mengenai rezeki kita, mengenai hidup dan mati kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sedang menjalani janji kita itu. Nggak banyak Bu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kehidupan ini harus terus berjalan, dan saya yakin atas nama pribadi juga mungkin dari teman-teman semua Bapak Ibu yang lain gitu, kami yakin Ibu orang yang tangguh. Kehilangan itu pasti, tapi saya yakin Ibu tetap tegar, Ibu tetap tangguh, Ibu tetap bisa menjalani kehidupan Ibu di masa yang akan datangnya itu tetap seperti Ibu Masnia yang kami kenal sebelum kejadian ini, seperti itu. Dan juga kami yakin keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mungkin Maulana beserta menantu dan cucu Ibu juga pastinya keluarga seperti yang dibilang Pak Hotman tadi, keluarga yang dekat
dengan agama, keluarga yang dekat dengan Allah, pastinya sudah bisa mengambil hikmah untuk kejadian ini semua, pastinya akan terus tetap bertawakal, bersabar. Seperti itu. Mungkin untuk saat ini yang bisa kita lakukan, ya kita sebagai umat muslim mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah, meminta kepada Allah, insya Allah dengan segala amal yang telah dibuat Bapak dan juga saya pribadi dari yang saya kenal kepada Bapak, insya Allah Bapak itu orangnya soleh dan orang yang baik, Ibu. Dari sikap tutur katanya, walaupun mungkin saya baru 3 tahun yang kenal dengan Bapak seperti itu, tapi dari situ insya Allah mudah-mudahan penilaian saya sebagai manusia itu tidak salah gitu. Insya Allah Bapak orang yang baik, dengan ketaatannya, dengan kesolehannya itu merupakan bekal Bapak. Insya Allah kuburnya Bapak menjadi taman-taman surga, raudhah, dan insya Allah nanti Ibu sekeluarga di hari kebangkitan kita nanti, Ibu, kita bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangin. Mungkin itu saja, Ibu. Ibu tetap strong ya, Bu ya, tetap tegar, tetap jadi Ibu Masnia yang kami kenal ya, Bu ya. Terutama ini Ibu harus tetap sehat, Bu. Ini terus terang aja, Bu. Doa saya, Bu. Ibu negatif, Bu, hasil swabnya, Bu. Itu yang doa kami semua, Ibu. Kan Ibu sudah ya, Bu ya, udah di swab semalam gitu. Itu doa kami semua, Bu. Amin, amin, amin ya Allah. Karena sehatnya Ibu itu paling penting, Ibu, saat ini gitu. Karena juga Maulana, cucu Ibu itu Zafran gitu kan, sama cucu yang nomor 2 itu sangat membutuhkan Ibu gitu, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Julfa atas kesempatannya. Mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mewakili dari pensiunan, pertama di sini sebelumnya selamat datang Bu Ernawati. Kami memintakan kesediaan Ibu untuk memberikan kata-kata takziah untuk Ibu Umasnia. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Anda Ernawati Nasution, MSI APT. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk memberikan satu hiburan, satu kata nasihat ataupun satu kata mengingatkan kita kepada kawan kita, adik kita. Kalau saya sih, saya bilang adik saya itu. Mas Nia, apapun ya, apapun yang terjadi pada kita semua ini, semua itu adalah ketentuan Allah. Saya di pagi hari, tepatnya jam 6:30 saya dapat kabar, itu pun saya dapat kabar dari Pak Urip. Bu, Jalil sudah tidak ada. Dari mana tahu? Saya bilang, kok saya nggak ada dengar kabar? Saya nangis. Karena saya bukan apa-apa. Saya lebih dulu kenal dengan Jalil. Saya tahu Jalil itu bagaimana. Mereka bersahabat, Jalil, sahabatnya. Mereka ada bertiga, suka berkawan bertiga bersama-sama, dan itu adalah adik-adik kami di HMI yang paling suka menolong, suka bergotong royong. Ansari Tarigan salah satunya. Siapa Mas Nia? Nasri, Kak. Nasri. Kemudian satu lagi yang di Puskom. Darlis.
itu adik-adik yang memang benar-benar kalau memberikan pertolongan, membantu, sama-sama gotong royong, itu memang mereka itu adalah yang sangat ringan tangan. Nggak pernah kalau kami, kakak-kakaknya sebagai di HMI ya, kami di Himpunan Mahasiswa Islam, saya bergaul dengan Jalil itu di mahasiswa Islam. Dan Jalil itu tahu benar saya bagaimana. Kenapa? Karena saya apa-apa pun selalu kalau ada apa sama Mas Nia, saya cerita sama Jalil. Saya bilang, Jalil mungkin Mas Nia kurang yang begini, Mas Nia kurang begini, tolong. Sama-sama kita mengajarkan, sama-sama kita ini. Dan Jalil tuh, iya Kak, adik kakak tuh perlu dibantu, perlu di ini. Memang kami sangat dekat. Saya sangat dekat sebenarnya, tapi mungkin teman-teman di farmasi tidak melihat itu. Kedekatan saya dengan Jalil beda. Ada banyak adik-adik HMI juga di sini, salah satunya pun ada juga adik saya juga itu di HMI. Nah, jadi saya sebenarnya kalau dikatakan kehilangan, saya sangat kehilangan juga. Terutama ya memang Mas Nia. Mas Nia itu adalah bagaimana namanya kawan ya, namanya suami, namanya pasti kesedihan itu sekarang mungkin belum terasa kali. Mungkin nanti berlama-lama berini kita masih mengenang, oh kalau aku ada dia, dia begini. Kalau aku ada dia, apalagi saya tahu Mas Nia ini kemanapun pergi, kemanapun dia pergi tetap berdua bersama. Enggak kayak saya agak liar. Kadang-kadang enggak pernah saya itu sama Pak Urip, enggak jarang saya pergi kalau saya. Tapi kalau Mas Nia kemanapun, Jalil itu tetap mendampingi dia. Jalil tuh kalau ketergantungan kita mungkin sama suami berbeda-beda. Tapi kalau saya lihat Mas Nia memang terlalu kalau sama Jalil itu kemana mereka pergi bergandengan tangan. Kemana pergi bergandengan tangan. Kami juga ada juga sih pergi jalan-jalan yang sama-sama gitu kan. Nah, tapi kalau saya tuh kalau sama Jalil tuh saya acuh aja gitu. Karena dia tahu. Jadi saya berharap Mas Nia dengan perginya Jalil, ikhlaskan. Yang pasti dia adalah salah satu syuhada juga. Ya, dia dalam mati syahid, ya. Dia kena wabah. Itulah yang kita tidak pernah membayangkan, rasanya sudah tinggal di rumah saja. Rupanya ada lain yang ketentuan dari Allah. Memang ada sebagian orang bilang kan, jangan takut sama COVID. Jangan takut sama COVID. Kita takut sama Allah. Kita takut sama Tuhan. Tapi kan kita harus ada usaha memang. Usaha sudah dijalankan, kita diam di rumah. Ternyata itulah dia rupanya, Jalil, ya mungkin bisa jadi terpapar dari Maulana, mungkin bisa jadi begitu, bisa jadi dia dapat di luar, kita tidak bisa menuduh-nuduhkan, tapi itu semua juga adalah ketentuan Allah. Mas Nia, yang penting bersabar. Doakan, suruh Maulana mendoakan ayahnya. Berikan sedekah apa yang bisa disedekahkan hartanya. Buatkan yang bisa nyantol ke dia ke sana. Itulah saya pikir, Mas Nia, kalau kakak sih gak banyak-banyak. Kakak yakin Mas Nia kuat. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjalankan semua pekerjaan dengan baik, walaupun yang mendampingi mungkin pada selama ini kita ya selalu aku ada masalah begini-beginilah bang, aku begini-beginilah bang, gimana bang ya, gak ada kawan bertukar pikiran. Tuh di farmasi banyak kawan tukar pikiran. Kakak juga dari jauh, mungkin jarang ya, gak apa, silahkan. Kakak terbuka kapan saja. Insya Allah kita semua sehat-sehat. Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Ya, kalaupun ada penyakit, ya itu mungkin sudah ketentuan. Tapi yang pasti kita harus berusaha menjauhkan. Berusaha punya ikhtiar. Tidak seperti orang yang di luar. Apa? COVID. Nggak usah takut. Ngapain takut sama COVID? Takut sama Tuhan. Iya, tapi Allah itu suruh kita berikhtiar.
Ya, berikhtiarnya bagaimana? Ya, kita lakukan protokol-protokol kesehatan yang disuruh negara kita ini, kita lakukan. Tentu apa kepandaian kita? Makanlah obat, makanlah vitamin, berjemur, katanya itu kita lakukan semua itu. Untuk supaya kita bisa terhindar dari itu. Jadi Mas Nia, Maulana, cucu kita yang di rumah, mudah-mudahan semua sehat-sehat dan diberi kesabaran. Yang penting kesabaran. Sabar kita, ikhlaskan ayah kita pergi, ikhlaskan atuk kita pergi, ikhlaskan suami kita. Memudahkan dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya di dunia, di akhirat nanti. Ibu kira untuk semua teman-teman, untuk adik-adik, untuk anak-anak ibu, sehat-sehat kita semua. Ibu sedih sih, kepingin jumpa sama klien, tapi ini membatasi kita. Ibu rasa hanya sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Erna yang telah memberikan kata-kata penghiburan untuk Bu Mas Nia. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Jamidin Manurung, MMAPT, untuk memberikan kata-kata penghiburan. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu Julfa. Suara saya kedengaran ya? Dengar. Oh ya. Dengar. Pertama-tama tentu secara pribadi dan juga keluarga, saya turut berduka cita atas dipanggilnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Jalil. Teman-teman semuanya yang saya hormati, dari jurusan farmasi tentu, yang dari direktorat juga hadir juga saya lihat di sini, Ibu Sri juga dari analis, dan juga ada juga dari FKM saya lihat Ibu Lestari, teman dari Pak Jalil, dan juga kami tentu pensiunan dan yang lain-lain. Kita berkumpul di dalam job ini tentu ya dalam memberikan kata-kata penghiburan atau takziah kepada Ibu Mas Nia, yang dimana beberapa minggu yang lalu Pak Jalil dipanggil oleh Tuhannya. Ibu Mas Nia, saya terus terang sangat terkejut. Kenapa sangat terkejut? Mungkin bisa saya kilas balik sebentar. Waktu hari Jumat, tanggal 22 kalau nggak salah ya, Agustus ya. Ya, jadi diposting bahwa Pak Jalil sakit COVID. Saya lantas telepon Ibu Mas Nia. Ibu Mas Nia, boleh saya dapat nomor telepon Pak Jalil? Ibu Mas Nia memberikan. Sebenarnya Pak Jalil itu bukan yang baru lagi saya kenal. Saya waktu mahasiswa saya udah kenal. Adik saya juga seperti Ibu Erna bilang bahwa itu memang adik kami juga. Saya kenal orangnya. Ya, yang tahu saya dia pendiam, ya, secara dekat tidak. Tetapi juga selain itu juga saya di FKM, karena saya juga kuliah di S3 di FKM, saya juga udah kenal dan sering juga cerita dengan Pak Jalil. Pak Jalilnya orangnya baik. Jadi saya kebetulan nomor teleponnya nggak ada. Saya minta dengan Ibu Mas Nia. Artinya apa? Saya memberikan minimal sebagai kawan, memberikan suatu motivasi atau sesuatu dorongan kepada dia untuk jangan mudah kalah dengan penyakit COVID ini. Kenapa saya katakan ini? Ya mungkin teman-teman tidak tahu bahwa saya sebenarnya ya cuma ya saya nggak inian sudah terpapar dari awal. Nanti panjang ceritanya, tapi mungkin pengalaman inilah mungkin yang mau saya sampaikan sama Pak Jalil. Dan juga ada beberapa teman saya yang sudah terpapar, yang juga saya coba memberikan motivasi-motivasi yang notabene memang ya sudah baik, ya termasuk Rahmat Barus dari farmasi dan termasuk si Doharni yang selalu juga saya memberikan dorongan
hal yang demikianlah maksud saya yang kepada Pak Jalil. Ibu Mas Nia memberikan telepon, saya langsung telepon Pak Jalil. Pak Jalil, bagaimana kesehatannya? Baik Pak, katanya. Tapi yang menerima telepon waktu itu Maulana. Saya justru heran. Ya, kok kenapa bisa Maulana nerima telepon? Saya bilang. Kami satu kamar. Ya, saya juga heran kenapa protokol kesehatan di rumah sakit itu bisa satu kamar, apalagi dengan yang muda. Jadi, ya tapi terlepas dari situ ya biarlah pikir saya mungkin ada sudah yang dibuat protokol yang khusus di sana. Ya, diberikanlah telepon itu kepada Pak Jalil. Pak Jalil, begini Pak Jalil. Semangat ya, saya bilang. Keadaanmu sekarang bagaimana? Pakai oksigen tidak? Enggak. Rupanya dia udah di Adam Malik sebelumnya. Dikasih tahu sama saya, waktu di Adam Malik saya pakai oksigen. Sekarang saturasi oksigennya berapa? 95-96. Oh ya udah bagus itu. Tapi jangan kok pakai oksigen, jangan dipaksakan. Jadi biar paru-paru lebih berkembang untuk bisa inian. Obatnya apa saja? Obatnya dibacakan oleh si Maulana. Segala sesuatunya. Oh saya lihat udah pas itu. Teruskan Bang. Pak Jalil saya bilang. Udah itu jangan lupa olahraga dan juga berjemur. Kalau ada bisa berjemur. Saya bilang. Udah itu saya akan mau kirim obat. Ada obat dari Tionghoa yang kebetulan juga ini adalah sumbangan RRT juga yang ke Indonesia dan juga saya lihat waktu ada kawan-kawan saya kirimi juga yang mudah-mudahan bisa ada hasilnya, ada manfaatnya. Ya oke, Pak Jamidin, tolong ditelepon sama Ibu Mas Nia katanya biar diambil katanya. Oke. Udah itu jangan lupa minum madu ya dengan air hangat 1 gelas ya. Ya Pak, ya Pak. Nah, lantas saya WA Ibu Mas Nia. Ibu Mas Nia, Pak Jalil tolong dikirimin madu juga dan obatnya diambil. Keponakan Ibu Mas Nia mengambil obatnya itu ke saya hari Jumat sore. Saya menunggu hari Sabtu bahwa obatnya itu sudah sampai atau tidak, karena saya mau menjelaskan cara pemakaiannya. Karena hari Sabtu itu memang ada kegiatan aku yang lain, tidak ada ini dan juga tidak ditelepon. Saya coba teleponlah hari Minggu. Hari Minggu sore. Ya. Jalil, saya bilang, obatnya udah nyampe, udah dimakan. Kebetulan suara Pak Jalil nggak jelas. Sebenarnya waktu nerima telepon juga adalah si Maulana. Maulana waktu itu bilang sama bapaknya bahwa bapak lagi istirahat katanya, tapi udah bangun. Ya, saya ngomong sama beliau, waktu bicara dengan dia kurang jelas Pak. Saya bilang, nanti kalau si Maulana mana? Saya bilang, saya mau jelasin. Saya bilang, rupanya Maulana ke kamar mandi. Nanti kalau Maulana ke kamar mandi, tolong saya ditelepon gitu loh. Karena sore, mungkin udah keinian enggak ditelepon mereka. Mungkin hari Senin lah pikir saya. Tiba-tiba hari Senin pagi, saya buka WA udah meninggal katanya. Aduh, turut berduka yang sedalam-dalamnya Ibu Mas Nia. Saya terkejut banget. Karena hari Sabtu saya masih komunikasi. Dianya saya tanya sehat, masih sehat. Jadi apa yang dibilang Ibu Erna tadi juga adalah COVID ini ada, memang kita harus hati-hati dan juga cepat banget ininya. Dari sehat, cepat banget dia langsung tidak sadar. Ini juga dialami oleh Dr. Erwin yang notabene tetangga daripada saya juga orang tuanya. Dia masih kita dengar sehat, ya tahu-tahu udah tiba-tiba udah meninggal. Saya masih teleponan sama Dr. Hisar waktu itu. Jadi kita juga tahu sekarang fenomena yang terbaru masalah COVID ini dan apakah ada fenomena itu juga mungkin lagi diselidikin. Ada pengentalan darah katanya, saya nggak tahu persis. Cuma yang jelas memang saya tanya sama Pak Jalil, tensinya gimana? Normal semuanya. Secara keseluruhan normal. Makanya saya memang benar terkejut akan hal tersebut. Dan kembalilah kepada topik ini, artinya bahwa kita memang ya sebagai teman, saya juga akan berusaha juga untuk berikan motivasi pada saat itu Ibu Mas Nia, karena ingat saya juga Pak Jalil juga orangnya baik juga, Ibu Mas Nia juga teman saya. Itulah
sehingga juga saya berkomunikasi seperti itu dan juga sangat terkejut. Jadi sekali lagi Bu Masnia, saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Jalil, telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kita memang sebagai manusia mengkehendaki kalau bisa orang yang kita kasihi, suami kita, itu bisa lebih lama dengan kita sama-sama menjalani hidup ini untuk membimbing anak-anak dan bahkan sampai cucu. Tetapi itu adalah rencana kita sebagai manusia. Tetapi rencana Tuhan, rencana Yang Maha Kuasa, itulah yang paling baik. Kita harus dapat menerimanya, Ibu Masnia. Tetap kita harus bersyukur. Tadi dibilang Ibu Tri, ada sesuatu hal di balik itu. Inilah mungkin yang harus kita bisa dalamin. Ibu Tri sudah mengalami, sudah 6 tahun Ibu Tri ya? Ya Pak. Ya. Nah, ada sesuatu yang di balik itu mungkin yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Supaya keluarga ini lebih utuh, lebih baik. Atau mungkin hal-hal yang lain. Itu mungkin yang harus kita bisa terima. Tadi juga disampaikan oleh Pak Setanggang juga bahwa di dunia ini apa sih yang menjadi milik kita? Titipan semuanya. Ya itulah memang. Seperti itulah. Kematian itu adalah sebagai pencuri. Kita tidak tahu kapan datangnya. Tetapi kita harus siap. Ibu Masnia, saya tahu bahwa sekarang Ibu Masnia masih melayang-layang seperti dalam mimpi. Nanti setelah seminggu, 2 minggu baru kecarian. Cucunya juga baru mencari setelah itu. Tetapi ya saling menopanglah. Tetap juga harus bersyukur Ibu Masnia. Maulana sehat, mudah-mudahan makin sehat. Ibu Masnia negatif. Jagalah itu semuanya. Cucu-cucunya juga tidak ada masalah. Jagalah itu semuanya. Inilah sesuatu cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada umatnya, kepada manusia. Yang tentu di dalam hal untuk memperkuat keimanan kita tentu. Untuk memperkuat bagaimana kita di dalam mengimplementasikan keimanan kita di dalam bermasyarakat. Saya kira saya juga tidak terlalu banyak menyampaikan, Ibu Masnia. Saya terus terang meneteskan air mata juga. Waktu saya dengar meninggal, karena hari Minggu sore saya masih ngobrol kepada Pak Jalil, pikir saya, dianya sudah melintang, terbentang di sana. Tidak bernyawa, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhannya. Ibu Masnia harus yakin bahwa dia telah duduk di samping kanan daripada Tuhannya. Itu yang perlu harus diyakinkan oleh keluarga. Camkanlah itu kepada anak-anak, sampaikanlah itu kepada cucunya setelah besar nanti. Mungkin mereka belum mengetahui hingga saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Masnia. Ibu Masnia, kuatlah Ibu ya. Insya Allah Pak. Nah, ya jaga kesehatan. Ya, Maulana masih merawat mandiri ya. Ya masih perawat ya, oke. Tapi dia udah negatif, puji syukur. Dan Ibu Masnia juga negatif ya. Jadi saya kira mungkin itu dari saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menguatkan Ibu Masnia. Tentu di dalam menguatkan itu apa petua-petua daripada suami kepada Ibu Masnia dan kepada anak-anak, itulah yang disampaikan kepada Maulana dan juga cucu-cucu tentu kalau teringat kepada Pak Jalil, jadi akan lebih terhibur rasanya. Ya Ibu Masnia, Pak Lapinur, kebetulan saya lihat juga ada di sini
dari FKM dan juga dari direktorat mungkin diberikan kesempatan juga dulu. Iya, Pak. Mereka tadi karena aku dengar nggak ada juga dari inian, karena ada Ibu Lestari dari FKM dan dari direktorat nggak ada ya? Ada ya, dokter gigi ada tadi dokter gigi. Tadiana. Iya, iya. Tadiana, ya. Iya, diberikan juga kesempatan, mereka ada juga saya pikir. Ya, saya kira gitu Ibu Mas Naya, turut berduka cita sekali lagi Bu Mas Naya, kami pribadi dan keluarga Ibu Mas Naya. Ya, terima kasih Tabah. Pak. Ya, tabah Yang ya. pasti kita dari rumah ya Pak Jamidin. Iya, iya, saya dari rumah. Kita Saya dari sudah rumah. saya udah 5 Kita bulan, dirumahkan. saya udah 5 bulan di rumah dan sudah dirumahkan. Iya. Kalau saya lebih Pak Jamidin. Ya. 9 bulan. Nah, ya. Oke ya. Nah, turut Ya. berduka cita sekali lagi. Oke. Saya kembalikan kepada Julfa, moderator. Ya, ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Zamidin atas kata-kata penghiburannya. Baiklah, selanjutnya kami mintakan untuk mewakili MKM, Ibu Lestari Rahmah. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Julfa. Mungkin saya ini mewakili teman ataupun mahasiswa almarhum Pak Jalil ya, karena kebetulan saya juga adalah salah satu daripada mahasiswanya Pak Jalil. Saya juga termasuk ya ini ya teman dari almarhum dan juga dari Ibu Mas Nia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih-lebih dahulu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka melakukan takziah, melakukan support motivasi terhadap saudara kita, Ibu Mas Niah dan keluarga khususnya, ya, dalam menghadapi ketetapan ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga kita ucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ibu Mas Niah dan keluarga sudah banyak sekali mungkin kata-kata takziah yang disampaikan oleh saudara, kerabat, teman kepada ibu dan keluarga. Begitupun mungkin ini sebagai suatu walaupun ulangan-ulangan, ini adalah suatu dorongan ataupun kekuatan yang kami, teman-teman, saudara, berikan kepada ibu dan keluarga, karena apapun ketentuan dari Allah, itu adalah suatu ujian yang pasti Allah berikan dengan maksud ataupun hikmah di baliknya. Tidak adalah ujian itu untuk merugikan kita. Allah hanya minta kita untuk sabar dan sholat. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Riza, bahwa sesuatu yang hidup pasti akan mati. Tiap-tiap yang hidup, kita hanya menunggu waktu kapan Allah panggil. Karena nyawa adalah suatu titipan. Pemiliknya akan memanggil. Maka kita akan berusaha ikhlas. Walaupun tadi dari beberapa senior yang sudah berbicara, ikhlas itu, sabar itu bukanlah suatu hal yang gampang. Tidak semudah yang diucapkan. Tetapi sebagai saudara dan teman, marilah kita sama mengingatkan pada saat ini Ibu Mas Niah dan keluarga sedang menghadapi ujian yang berat. Pasti berat, sangat berat.
Kami hanya bisa mendoakan dan memberi dukungan agar Ibu bisa bersabar. Bagi kami juga, ini adalah suatu pengingat diri. Karena cara Allah mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk agar selalu berbuat kebaikan adalah dengan melihat contoh-contoh kematian. Kita semua akan pergi ke sana. Kita semua akan berpulang kepada Sang Pencipta, pemilik alam semesta ini. Bu Masniah dan keluarga, alhamdulillah, puji bagi Allah. Hampir rata-rata teman-teman yang kita dengar mengucapkan, almarhum Pak Jalil adalah orang baik. Insya Allah, banyak saksi di dunia menyatakan almarhum adalah orang baik. Kematian karena pandemi merupakan suatu kematian yang syahid. Itu merupakan suatu, apa ya Bu, saya bilang suatu penghibur ataupun pengobat bagi diri Ibu dan keluarga. Kita tidak menginginkan itu terjadi, tetapi sudah ketentuan Allah, itu terjadi. Kita menerima dan kita yakini itu adalah suatu syahid. Surga Allah menantinya, Bu. Mungkin itu suatu pengobat daripada kesedihan yang Ibu dan keluarga alami. Sekali lagi, tak panjang kalam yang akan saya sampaikan. Bersabarlah dan sholatlah. Yakinlah Allah memberi yang terbaik pada kita. Saya rasa hanya itu kata-kata takziah yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan keluarga. Lebih dan kurang saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Ibu Lestari. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada kata-kata takziah dari Ketua STM Galenika jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, yaitu Bapak Lavinur STMSI. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Dari direktorat ada, saya kira Ibu Tadiana. Yulfa. Udah, Ya, ada. Lestari itu tadi dari direktorat itu Pak. Udah. Ibu Lestari Rahmah itu dari direktorat itu Pak. Oh, Sudah, bukan dari sudah FKM. diwakili, ya sudah diwakili Ibu Dr. bukan Lestari Pak. Ya. bukan dari FKM ya, ya. Bukan. Dari Ibu ya analis kan kebetulan ada itu si Ibu Sri. Pak, itu bukan analis, Itu Pak. dosen farmasi Pak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Lavinur warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatil maut. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia kepada kita bersama. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bisa hadir di acara takziah bersama ini dalam bentuk virtual. Selanjutnya, selawat beri salam kita panjatkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Ibu Masniah yang kami banggakan, yang kami sayangi, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, terima kasih telah hadir bersama pada pagi menjelang siang ini. Ibu dari Direktorat, Bu Lestari, Bu Sadiana, yang kemarin Bapak Ibu sekalian minta izin melalui Bu Nurul, dan kebetulan dengan Bu Lestari juga berbicara, karena kawan-kawan yang di Direktorat ini adalah terkait dengan Poltekkes, dan kebetulan tadi sudah disampaikan Bu Lestari adalah mahasiswa dan teman dari almarhum. Maka saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, memang saya membukakan kesempatan. Kemudian juga kita udah hubungi Bapak Ibu yang purna bakti,
udah hadir Bu Erna dan Pak Jamidin. Kemudian ada beberapa lagi yang mohon izin seperti Bu Nas karena agak sedikit sudah purna bakti tidak mau belajar lagi tentang online. Jadi dua-dua gaptek. Jadi kirim salam Bu Masnia, kawan-kawan yang lain Bu Rosmayani, Bu Aswaidar tidak bisa hadir. Kemudian hadir bersama kita ini sejumlah 30 orang, ada juga dari Satpam Bu Erna dan Lia, dari lab dan dosen, kemudian dari pegawai ada Samia, lengkap Bu Anteti pun yang tadinya ada mohon izin tidak bisa hadir, udah hadir bersama kita. Jadi Bu Masnia, Ibu tidak sendiri Bu. Ada kami yang juga merasakan duka yang Ibu rasakan. Bu Masnia yang kami banggakan, udah banyak sekali kata-kata penghiburan yang disampaikan kepada Ibu, yang semua itu berharap bahwa ini adalah ketentuan Allah. Ibu bersabar, ikhlaskan kembalinya Bapak Anda yang kami cintai, yang kita cintai bersama, ke pangkuan ilahi Rabbi, karena dialah pemiliknya. Barangkali Bu Masnia sebagai penghibur Ibu, bahwa syukur Alhamdulillah lebih dari setengah umur Ibu dan lebih dari setengah umur Bapak itu dilakukan bersama dengan Ibu. Jadi Ibu harus bersyukur kepada Allah, lebih dari setengah umur Ibu sampai saat ini sudah bersama dengan almarhum. Jadi itu perlu Ibu syukuri agar tidak ada yang membuat sedih, yang berkepanjangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya dengan almarhum ini barangkali tidak seperti Bapak Ibu yang tadi sudah lebih senior dari kita. Saya kenal almarhum seketika Bu Masnia pindah ke jurusan farmasi. Waktu itu ada acara pesantren kilat. Dan baru itulah ada seorang dosen atau seorang guru yang membawa suaminya. Dan itu yang hadir adalah Pak Jalil, langsung duduk di sebelah saya. Kagum saya seperti kami sudah lama berkenalan. Langsung menyapa saya seperti udah lama dan tahu nama saya. Saya nggak tahu Pak Bu Masnia menceritakan bahwa ada nama saya di situ, langsung mengucapkan nama saya. Artinya seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi, yang sebelumnya, bahwa Pak Jalil ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh sekali. Kalau kami berjumpa di jurusan pun cerita kami tentang dakwah, tentang ada pengajian. Dan dari jauh pun saya selalu sapa, Pak Haji, apa kabar? Saya pun jawab dari jauh, sehat Pak. Karena memang selalu beliau mau ke kelas, saya dari ruangan dosen. Jadi dari jauh-jauh pun kami bersapa. Jadi Bu Masnia, kalau soal kesalehan abangda kami itu, tak usah lagi Bu sangsikan. Insya Allah, seperti dikatakan kawan-kawan, almarhum sudah berada di sisi Allah. Bukan lagi surga Jannatun Naim, tapi surga Firdaus, Bu, yang sudah pada beliau. Memang Bu Masnia, sedih sudah pastilah. Sudah pasti. Kalau saya dengar cerita-cerita dari yang berpengalaman, saya memang pernah kehilangan orang tua yang berendeng. Tapi kata orang-orang, itu belum seberapa. Lebih sakit, lebih berat, lebih nyesak di dada jika kawan hidup kita yang berpulang. Tapi saya yakin, seperti yakinnya kawan-kawan tadi, bahwa Bu Masnia adalah orang yang kuat. Karena Allah berjanji bahwa tidak akan diberikannya cobaan pada hambanya jika hambanya tidak kuat. Jadi Bu Masnia bersyukur terpilih menjadi orang yang kuat untuk menerima ujian Allah ini. Dan kami yakin sekali Ibu kuat. Ibu harus lihat bahwa kami masih harus Ibu pimpin lagi. Kalau Ibu rapuh, kami ini mau bagaimana? Jadi barangkali itu Bu Masnia. Kalau tentang penyebab Bu Masnia, yang kita dengar dari ustadz-ustadz yang memberikan ceramah,
itu pasti aja ada. Kenapa? Karena itu permintaan malaikat maut. Malaikat maut diberi tugas oleh Allah. Dia menolak tugas itu. Kenapa kau tidak mau? Nanti sayalah dijelek-jelekkan oleh semua manusia yang ada di dunia. Saya statusnya malaikat. Nanti saya dipandang jelek. Kalau saya cabut-cabut semua nyawa. Maka Allah mengatakan, tak usah sanksi, tak usah ragu. Akan ada diberi satu penyebabnya. Sehingga tidak malaikat yang disalahkan. Jadi Bu Masnia, itu hanya penyebab, Bu. Jangan dikaji-kaji kemana-kemananya. Sudah itu takdir seperti dibilang tadi Pak Riza. Dari mulai almarhum lahir dulu sudah ada ketentuannya. Bahwa suatu saat dia pergi masih punya istri yang sehat-sehat dan dalam keadaan begini. Jadi sakit itu hanya penyebab. Dan buat kita semua, tadi udah dibilang Bu Lestari juga, untuk kita semua ini jadi ingat-ingatan kita bahwa kita juga akan menghadap Sang Pencipta, tidak tahu kapan, bisa hari ini, besok, atau lusa, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tri juga. Jadi Bu Masnia, sekali lagi saya sampaikan, kami semua, seluruh sivitas akademika jurusan farmasi merasa sangat kehilangan. Dan almarhum adalah juga dosen di jurusan farmasi. Jadi bukan hanya sebagai pendamping Ibu Masnia, tapi beliau juga adalah sebagai dosen, juga adalah sebagai dosen kami beberapa orang yang kuliah di FKM. Jadi barangkali itu Bu Masnia. Dan terakhir saya pesankan, kebetulan saya nggak lihat ada Maulana. Saya pesan Bu kepada Maulana bahwa dia adalah satu-satunya yang amal jairiyah almarhum Pak Jalil yang masih bisa mengalirkan pahala, yang masih bisa berbuat. Pesan kami Bu kepada Maulana, jangan lupa jaga sholatnya, jadilah anak yang soleh, karena yang diterima doanya adalah doa anak yang soleh. Jadi pesan Bu pada Maulana dan dosen-dosen jurusan farmasi, jadilah Maulana anak yang soleh, doakan terus ayahanda, jangan berhenti, setiap selesai sholat, doakan. Dan Bu Masnia, atas nama seluruh kawan-kawan, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada hari H dan hari berikutnya kami tidak bisa hadir, karena memang tidak dibolehkan hadir. Hari H itu kami rapat juga Bu, rapat virtual juga, dan ada arahan dari pimpinan kita bahwa kita tidak boleh hadir, dan kita terima itu semua. Bu Masnia juga kami harapkan dapat menerima itu, dan inilah hari ini baru kita bisa setelah Ibu juga agak longgar karena banyak petakziah-petakziah dari keluarga-keluarga dekat. Barangkali itu Bu. Kemudian sebagai pengurus STM Bu, kami mentransferkan dana untuk Ibu, itu adalah kewajiban kami. Mohon Ibu dengan segala kerendahan hati kami, mohon diterima Bu, uangnya sudah kami transfer ke rekening Ibu, jangan ada rasa kecil atau bagaimana. Kepada teman-teman, uang yang kita transfer dari STM adalah sebesar 2 juta, perinciannya 500.000 dan 1.500.000. Barangkali itu Bu Masnia. Terakhir sebelum saya menutup, Ibu, banyak orang yang bersama Ibu. Jangan sedih sendirian Bu. Setelah 14 hari ini, kalau kita udah bisa berjumpa, marilah kita berjumpa. Kalau Ibu ada sesuatu yang perlu penghiburan, kami siap Bu untuk menghibur Ibu. Terutama misalnya sekelas Bu Tri, Bu Erna, yang sudah lebih sepuh, lebih berpengalaman. Begitupun saya, Bu Anteti, atau Bu Nurul juga Bu Ibu hubungi. Pokoknya Bu Widya juga ada tunjuk tangan. Jadi Bu Masnia, Ibu tidak sendiri. Nah barangkali sebelum saya nutup, nanti saya mohon dari antara kita berdoa dan dipimpin oleh seorang
kepada Bu Zulfa nanti mintakan siapa untuk memimpin doa. Sebelum saya akhiri, terima kasih pada Pak Purna yang sudah memfasilitasi kita waktu rapat kemarin juga Pak Purna, ini juga Pak Purna. Mudah-mudahan kekeluargaan kita tetap terjaga. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lavinur. Baiklah, selanjutnya kata-kata sambutan yang berduka, yaitu Ibu yang kita sayangi, yaitu Ibu Dr. Anda Masnia, MKes APT. Kepada Ibu Masnia, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Julfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga Bapak Ibu dapat bertemu dengan saya melalui Zoom ini dalam rangka takziah untuk memberikan kata-kata hiburan kepada kami yang saat ini sedang berduka. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kami, kepada saya. Insya Allah dengan nasihat-nasihat Bapak Ibu, saya akan mencoba tegar, mengikhlaskan kepergian suami saya, mengikhlaskan kepergiannya. Walaupun saat ini masih terasa sangat sakit sekali, tapi saya akan berusaha untuk tegar, untuk ikhlas menerima cobaan ini. Alhamdulillah, saya syukuri kepada Allah. Selama 35 tahun kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga saya dengan dia, dengan suami saya, dia memberikan kebahagiaan kepada saya. Tidak pernah dia mengecewakan saya. Dia memperhatikan saya. Itulah yang paling membuat saya bersedih. Seperti yang kata Kak Erna tadi katakan, kemanapun saya pergi kecuali urusan kantor akan tetap ditemaninya. Walaupun sekedar ngambil uang ke ATM, dia tetap mendampingi. Itulah yang paling membuat saya bersedih sekali saat ini. Tapi walaupun demikian, saya ikhlaskan kepada Allah. Kata-kata nasihat dari Bapak Ibu semua membuat saya semakin tegar, semakin tabah menghadapi cobaan ini. Dan juga titipan Pak Lapinur tadi kepada anak saya akan saya sampaikan. Saya sangat terharu Bapak Ibu telah melakukan Zoom meeting ini kepada kami, kepada saya, mengurangi kesedihan yang saya rasakan. Terakhir, saya mohon maaf ya, almarhum suami saya ada kesalahan pada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan juga kalau ada kesalahan yang saya buat pada Bapak Ibu, saya juga mohon maaf. Kadang-kadang kita hidup, kadang-kadang emosi, kadang-kadang tidak stabil. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan saya yang menyinggung. Saya mohon maaf. Dan juga almarhum suami saya, yang paling membuat saya sedih sejak 9 hari dia sakit. Sedikit saja saya tidak bisa menyentuhnya. Saya hanya melihat dia dari video call. Itu yang paling sedih saya merasakannya. Karena kondisi dia seperti itu. Memang sejak awal dia sakit, dia terus drop, tidak mau makan, tidak mau minum. 2 hari di rumah sesudah hasilnya keluar, terus kami kirim ke rumah sakit. Kenapa rumah sakit Mitra Medika? Saya sudah kontak Demalik, rumah sakit USU, rumah sakit Marta Priska, semuanya penuh. Kebetulan direktur rumah sakit Mitra Medika itu teman suami almarhum. Nah, dia bersedia menerimanya. Sarankan kepada
Direktur Rumah Sakit agar Bapak satu kamar dengan anaknya Maulana karena mereka keduanya terpapar karena kondisi Bapak yang sudah sangat lemah sehingga dia tidak sendirian di ruangan itu, ada yang membantu. Tapi pada hari Minggu siang dia harus dipindahkan ke ruang ICU karena saturasinya semakin turun. Dan juga kadar gula darahnya tidak turun-turun, terus naik. Walaupun sudah diberikan insulin 18 unit, tapi gula darahnya tidak turun-turun. Sejak itu saya sudah tahu Bapak akan berpulang. Karena saturasinya tidak mau naik, turun terus. Pagi-pagi jam 6:30 dilihat anak saya, dia sudah tidak ada. Tapi menurut CCTV yang ada, dia berpulangnya pukul 4:30. Pukul 4:30 pagi. Alhamdulillah, dia pulang dalam keadaan tenang, tidak berhenti menyebut nama Allah. Demikian Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik saya, kakak-kakak saya, Kak Erna, Kak Tri, Pak Jamidin, Pak Lapinur, lain telah berikan kata-kata takziah kepada kami, kepada saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan Bapak Ibu. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Masnia. Baiklah, selanjutnya penutup, sebelum kita menutupi acara ini, kita akan tutupi acara dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Riza Fahlevi Wakili Esfam MSI APT. Kepada Bapak Riza kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk mencoba membawakan doa kepada dengan keyakinan saya kepada Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Mohon izin saya, mohon maaf saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada siang hari ini Engkau kumpulkan kami, ya Allah. Engkau kumpulkan kami dalam acara takziah untuk menghibur hamba-Mu, ya Allah. Ibunda kami, teman kami, Ibunda Dr. Anda Masniah MKes APT beserta keluarga yang dalam hal ini, yang saat ini sedang Engkau berikan cobaan sebagai penguat keimanan mereka, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang kepadamu, ya Allah, hamba-Mu yang soleh, Abina, ayahanda kami, teman kami, Dr. Randus Abdul Jalil Arma. Ya Allah, doa kami, ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Tempatkanlah ia di sisi-Mu, ya Allah. Jadikanlah surganya merupakan jadikanlah kuburnya merupakan taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, insya Allah kami semua yang hadir di takziah virtual ini bersaksi, ya Allah, bahwa hamba-Mu Dr. Randes Abdul Jalil Arma merupakan orang yang baik, ya Allah, orang yang soleh, ya Allah. Semoga dengan kesaksian kami ini, ya Allah, bisa membantu beliau untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepadamu, ya Allah. Bisa membantu beliau untuk bisa mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, doa kami juga, ya Allah, kepada ibunda kami, kepada teman kami, kepada sahabat kami, Ibu Dr. Anda Masniah MKes APT beserta keluarga. Kuatkanlah iman di dada mereka, ya Allah. Jadikanlah cobaan ini menambah keimanan mereka, menambah ketakwaan mereka, dan menambah
kesabaran mereka ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan untuk terus tetap bisa beribadah kepadamu, melanjutkan hari-hari berikutnya di kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni juga kedua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, kematian itu pasti ya Allah. Dan hanya Engkau yang tahu ya Allah. Mungkin untuk saat ini ayahanda kami almarhum Abdul Jalil ya Allah yang Engkau panggil. Tapi untuk esok lusa kami juga tidak tahu ya Allah. Mungkin sudah tiba giliran kami ya Allah untuk segera menghadap-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa zuriyatihi wa aswajihi wa ahlil baiti ajmain walika fatil anbiya wal mursalin summa khususan abina Bapak Dr. Andes Abdul Jalil Arma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riza. Baiklah, kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau masih ingin bercengkrama, masih bisa ya dalam acara bebas ini, karena udah lama juga nggak jumpa kita, dipersilakan.